Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiansi. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Ponorogo. Nah, di sini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Untuk itu, simak terus videonya ya. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda, yaitu seperti latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Sistem penilaiannya dilakukan terhadap kelompok. Tiap kelompok akan mendapatkan penghargaan yang berbeda tergantung hasil belajar masing-masing dari kelompok tersebut. Pembelajaran kooperatif ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ini bukan tergantung oleh individu, akan tetapi ditentukan oleh kelompok atau tim. Anggota dalam tim bersifat heterogen yang memiliki kemampuan akademik, jenis kelamin, dan latar belakang yang berbeda tentunya. Dan hal ini dimaksudkan agar setiap anggota kelompok ini dapat saling berbagi pengalaman, saling memberi dan menerima masukan, sehingga diharapkan setiap anggota kelompok dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kelompok. Yang kedua, pembelajaran dengan manajemen kooperatif. Nah, di sini ada 4 pilar manajemen. Untuk yang pertama, yaitu fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan proses pembelajaran kooperatif yang harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan melalui langkah-langkah pembelajaran yang ditentukan atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini, pembelajaran dilakukan terencana baik tujuannya, cara mencapainya, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi organisasi. Fungsi organisasi ini dimaksudkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antara setiap anggota dalam kelompok. Oleh karenanya, perlu diatur mekanisme tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompok. Kemudian ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini, pembelajaran harus ditekankan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun non-tes. Kemudian ada kemampuan untuk bekerja sama dan juga ada keterampilan bekerja sama. Dan ada prosedur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penjelasan materi pelajaran. Penjelasan materi pembelajaran ini yang disampaikan kepada peserta didik dengan maksud agar materi pelajaran dapat dipahami, dimengerti tentang makna isi pelajaran. Tahap penjelasan ini merupakan proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum peserta didik atau siswa belajar dalam suatu kelompok. Pada tahap ini, guru memberikan gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai, yang selanjutnya siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran kelompok. Di sini guru dapat menggunakan metode ceramah, bertukar pendapat, dan tanya jawab. Bahkan guru dapat menggunakan metode demonstrasi. Yang kedua, ada belajar dalam kelompok. Pengelompokan dalam sistem pembelajaran kelompok atau SPK bersifat heterogen, yang artinya kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan individu peserta didik sebagai anggota kelompok, baik perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, gender, dan etnik. Perbedaan kemampuan akademik, kelompok pembelajaran biasanya terdiri atas 1 orang berkemampuan akademik tinggi, 2 orang dengan kemampuan akademik sedang, dan 1 orang lainnya dari kelompok kemampuan akademik yang kurang. Kemudian ada penilaian hasil belajar. Untuk mengadakan penilaian dalam SPK atau sistem pembelajaran kelompok ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan tes atau kuis, baik dilaksanakan secara individual maupun secara kelompok. Tes individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan akademik,
setiap peserta didik, dan tes kelompok akan memberikan informasi kepada setiap kelompok. Hasil akhir setiap kelompok memiliki nilai yang sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya yang merupakan hasil kerjasama setiap anggota kelompok tersebut. Kemudian ada pengakuan tim. Pengakuan tim ini merupakan penerapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berpotensi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian hadiah penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi tim untuk lebih mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif, yaitu kerjasama kelompok adalah kerja tim. Artinya, keberhasilan kelompok sangat tergantung dari keberhasilan semua individu dalam kelompok, sehingga setiap anggota dalam kelompok sangat tergantung dengan anggota-anggota yang lain. Kemudian yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Keberhasilan dalam kerja kelompok merupakan keberhasilan setiap individu juga. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Implementasi pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan belajar bersama. Kemudian yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Misalnya, dalam mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, serta menyatakan setuju dan cara menyanggah pendapat temannya harus dengan cara yang santun dan tidak memojokkan teman yang lain. Kemudian ada strategi pembelajaran kooperatif. Nah, di sini ada beberapa pendapat langkah-langkah strategi pembelajaran kooperatif. Salah satunya menurut Peter G. dan Lorna K. pada tahun 1990 membagi PSPK ke dalam 8 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan penghargaan. Kedua, komposisi kelompok. Yang ketiga, kerjasama yang efektif. Yang keempat, perilaku yang dapat diterima dan tidak diterima. Yang kelima, periode percobaan dan umpan balik. Yang keenam, bantuan dari guru kepada siswa. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi. Roy, ada 10 langkah dalam strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penyusunan secara jelas tentang tujuan belajar siswa. Yang kedua, penerimaan siswa tentang tujuan hasil belajar atau hasil pembelajaran. Yang ketiga, positif interdependensi. Yang keempat, interaksi promotif tatap muka. Yang kelima, tanggung jawab individu. Yang keenam, pengakuan umum dan hadiah-hadiah bagi keberhasilan akademik kelompok. Yang ketujuh, kelompok yang heterogen. Kedelapan, keterampilan sosial. Kesembilan, refleksi kelompok terhadap proses kerja kelompok. Yang kesepuluh, cukup waktu untuk belajar. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan juga kelemahan dari strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kita bahas dulu kelebihan dari strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, peserta didik tidak terlalu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari peserta didik yang lain atau teman satu kelompoknya. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif ini dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Kemudian yang ketiga, dapat membantu anak untuk respek pada orang lain. Keempat, dapat membantu memberdayakan setiap peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Kemudian strategi pembelajaran kooperatif ini juga dapat membantu memberdayakan setiap peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Kemudian strategi pembelajaran kooperatif ini juga merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri. Kemudian, melalui strategi pembelajaran kooperatif ini dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik peserta didik,
dalam berpraktik memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya. Kemudian strategi pembelajaran kooperatif ini juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan informasi dari kemampuan belajar abstrak menjadi nyata atau real. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini berguna untuk proses pendidikan jangka panjang. Kelemahan dari strategi pembelajaran kooperatif ini yang pertama, untuk peserta didik yang dianggap memiliki kelebihan, contohnya mereka akan merasa terhambat oleh peserta didik yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Kedua, ciri utama dari strategi pembelajaran kooperatif ini adalah bahwa peserta didik saling membelajarkan atau saling membantu dalam belajar. Cara belajar yang demikian, apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, penilaiannya yang diberikan dalam strategi pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu peserta didik. Kemudian yang keempat, keberhasilan strategi pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup lama. Kemudian yang kelima, idealnya melalui strategi pembelajaran kooperatif ini, selain peserta didik yang belajar bekerja sama, peserta didik juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan diri.